Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab metabolisme sel bagian uji kompetensi 3. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, pernyataan yang tepat mengenai proses anabolisme adalah, jadi metabolisme itu dibagi jadi dua. Ada metabolisme dan anabolisme. Metabolisme itu adalah reaksi pembongkaran, jadi dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa sederhana dan bisa menghasilkan energi berupa ATP ataupun NADH. Lalu untuk yang anabolisme adalah reaksi penyusunan atau pembentukan dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, biasanya ini membutuhkan energi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, proses membutuhkan energi sehingga disebut dengan reaksi endergonik. Nomor 2, tahap reaksi terang pada proses fotosintesis menghasilkan dua jenis produk. Nah, kedua jenis produk tersebut digunakan dalam reaksi gelap untuk membentuk glukosa. Nama kedua jenis produk tersebut adalah, jadi untuk reaksi terang itu menghasilkan ATP dan juga NADPH. Nah, kedua produk ini digunakan untuk pembentukan glukosa pada reaksi gelap. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 3, pada jalur elektron siklik dalam reaksi terang, elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 akan ditangkap oleh akseptor elektron. Nah, peristiwa selanjutnya yang terjadi yaitu elektron tersebut akan, untuk reaksi yang elektron siklik pada reaksi terang, dari akseptor elektron selanjutnya itu akan diterima atau diteruskan menuju ferredoksin atau Fd. Jadi jawabannya yang A. Nomor 4, berdasarkan reaksi pengikatan CO2 dari udara, tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu C3, C4, dan juga CAM. Diketahui karakteristik tumbuhan sebagai berikut. Pembentukan pati dilakukan pada siang hari. Semua reaksi fotosintesis terjadinya di sel-sel mesofil. Fiksasi CO2 terjadi pada malam hari dan disimpan dalam bentuk asam organik. Contoh tumbuhan yang memiliki karakteristik tersebut adalah, jadi di sini kata kuncinya adalah fiksasi CO2-nya di malam hari. Jadi stomatanya membuka di malam hari. Kenapa di sini stomatanya membuka di malam hari? Karena tumbuhan yang melakukan fotosintesis dengan cara seperti ini itu adalah tumbuhan yang hidupnya di tempat panas atau gurun. Nah, ini tergolong ke dalam tanaman CAM. Contohnya berarti di sini adalah tanaman kaktus. Jawabannya yang D. Nomor 5, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat mengenai fotosintesis ditunjukkan oleh angka. Kalau nomor 1, pelaku yang berperan yaitu organisme tidak berklorofil. Bukan ya, syaratnya tanaman bisa fotosintesis itu kalau ada klorofilnya. Sumber energinya berasal dari zat kimia, bukan. Ini berarti kemosintesis. Yang nomor 3, bahan dasar yang digunakan berupa karbon dioksida dan air. Nah, ini betul. Lalu menghasilkan karbohidrat dan produk sampingan berupa oksigen. Ini juga betul. Terjadinya di kloroplas, betul. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah 3, 4, dan 5. E. Nomor 6, perhatikan bagian reaksi gelap fotosintesis berikut. Bagian yang ditunjuk oleh P, H, R, dan S secara berurutan adalah, jadi ini adalah gambar dari reaksi gelap atau yang disebut dengan siklus Calvin. Jadi yang P di situ adalah CO2. Lalu CO2-nya akan diubah menjadi 12 molekul 3 asam fosfogliserat. Kemudian dirubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan bantuannya ATP. Kemudian dirubah menjadi 12 molekul fosfogliserat. Nah, ini dengan bantuannya RR itu adalah NADPH. Lalu 12 molekul fosfogliserat tadi dirubah nih jadi 2. Ada 12 molekul fosfogliseradehid, lalu ada 10 molekul. Nah, yang 12 ini akan dirubah menjadi glukosa. Jadi yang S itu glukosa. Lalu yang 10 molekul tadi naik lagi ke atas dengan bantuannya ATP akan membentuk RUBP.
Jadi yang H di situ adalah RUBP. Maka secara berurutan jawabannya yang B. Nomor 7, pada reaksi gelap terjadi 3 tahap, yaitu tahap fiksasi, reduksi, dan juga regenerasi. Peristiwa yang tepat terjadi pada tahap reduksi adalah, jadi tahapannya ada 3 kan. Yang pertama fiksasi. Fiksasi itu CO2 berikatan dengan RUBP untuk membentuk PGA. Kemudian untuk tahapan regenerasi adalah tahapan terbentuknya kembali RUBP. Nah, dari tahap fiksasi ke regenerasi di tengahnya itu ada tahapan reduksi, di mana PGA tadi akan diubah menjadi 1,3 difosfogliserat, lalu NADP-nya akan mereduksi DPGA menjadi PGAL. Nah, yang ditanyakan di soal adalah tahapan reduksi, berarti jawabannya yang B, pemakaian H dari NADPH2 untuk menghasilkan senyawa PGAL yang beratom C3. Nomor 8, perhatikan reaksi pada proses kemosintesis berikut. Bakteri X yang berperan dalam reaksi kemosintesis tersebut adalah, jadi ini tuh reaksi pada bakteri belerang ya. Jadi ada asam sulfida ditambah dengan oksigen, dengan bantuannya bakteri yang namanya Bagiatoa sp. Kemudian akan membentuk belerang, air, dan juga energi. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 9, berdasarkan mekanisme fotosintesis, pada bagian yang ditunjuk oleh anak panah merupakan hasil pemecahan molekul. Jadi di situ yang ditunjuk oleh anak panah itu adalah oksigen. Nah, oksigen itu dihasilkan pada fotosintesis bagian reaksi terang. Nah, di reaksi terang gimana caranya kok bisa menghasilkan oksigen? Itu adalah pemecahan dari air atau H2O kemudian dipecah menjadi oksigen, elektron, dan juga H+. Jadi jawabannya adalah yang A, H2O yang berlangsung melalui jalur elektron non-siklik. Nomor 10, proses sintesis lemak memerlukan bantuan enzim lipase untuk membentuk lemak. Pembentukan lemak tersebut berasal dari, jadi lemak itu berasal dari, jadi atau satu molekul lemak itu ketika dipecah akan membentuk 1 gliserol dan 3 asam lemak. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.